Berarti modal si dagingnya doang 10.000 kan? Ya ini dijual 25.000 sampai dengan 30.000 masih masuk akal banget. Halo semuanya sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama si anjing. Aduh, lucu orangnya. Ya. Halo semuanya sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, hari ini teman-teman gua bakal bikin chicken karage yang dimana bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya yang pingin jualan dagang masih sama. Nanti ada versi daging mentahnya, ada versi matangnya. Semuanya detailnya bakal kita bahas di akhir video aja. Intinya kita saat ini bakal bikin dulu produknya ya teman-teman semuanya. Produk untuk yang half cooking, ready to cook, sama yang matengnya nanti buat kita cobain ya. Nah teman-teman di sini bahan-bahannya udah gua prepare semuanya, untuk resep detailnya semuanya ada di kolom deskripsi. Teman-teman tinggal ikutin aja resepnya plek-plekan. Ini semuanya udah standar resipi gua kalau gua bikin catering, gua partisi aja ke yang lebih kecil. Jadi teman-teman tinggal ngikutin aja. Oke, di sini ada daging ayam. Di sini gua pakai daging paha filet tanpa kulit. Mau pakai kulit juga boleh, terserah teman-teman semuanya ya. Paha filet kita masukin chicken powder ya, atau kaldu ayam bubuk, garam, lada, minyak wijen, kecap ikan, bawang putih giling, jahe. Sebenarnya bagusnya digiling ya, ini tadi gua lupa sekalian gua giling jadi gua chop, ini masih agak kasar cuma nggak apa-apa. Dan terakhir ini ada Japanese soy sauce atau kecap asin Jepang ya. Udah masuk semua bahan-bahannya. Sekarang langsung aja kita aduk-aduk teman-teman. Nah, pahanya kita aduk-aduk ya sampai semuanya tercampur rata dan sempurna. Oke, semuanya sudah teraduk. Teman-teman bisa lihat ya warna dari ayamnya cakep banget. Sebenarnya kalau untuk hasil maksimalnya bisa didiemin 1 hari 1 malam baru kita selling ya, biar benar-benar bumbunya ngeresap dulu lah ke dalam si ayamnya. Nah sekarang langsung aja bakal gua eksekusi teman-teman. Di sini gua bakal nepungin si ayamnya cuman 1 kali aja cukup ya. Kalau teman-teman mau istilahnya main di visual biar kelihatan gede banget, teman-teman bisa 2 kali proses penepungan ya. Oke, kita pakai setengah, terus kita ambil tepung. Oke, kita aduk-aduk pakai tepung seperti ini. Kita masukin pelan-pelan sampai benar-benar seluruh bagian ayam tercoating sempurna dengan si tepung ya. Oke, cukup. Kita masukin ke sini, dan ini kita saring teman-teman ya. Nah, saringnya itu jangan ke sini ya, jangan ke tepung ini, tapi kita saring tetap di sini. Biar apa? Tepung ini tidak terkontaminasi ya. Kalau ini tepungnya terkontaminasi nanti bisa jadi rusak. Oke. Gua nggak mau ada tepung-tepung kecil. Jadi maunya tetap bersih ya. Selain ayamnya nanti bersih, minyaknya juga akan tetap bersih. Oke. Kita sekarang cek dulu suhu dari minyak kita apakah sudah baik apa belum. Oke, sudah cukup ya. Teman-teman bisa lihat, langsung berbuih, jadi nggak usah panas banget. Kecuali kita bikin porsi yang sangat-sangat jumbo gitu ya. Nah. Oke. Ya, ini kita goreng dengan api medium, teman-teman, selama kurang lebih 6 sampai dengan 7 menit. Oke, konten kita benar-benar simple banget teman-teman, kayak begini aja. For sure di sini seperti yang teman-teman lihat ada 3 jenis item yang kita buat hari ini. Yang pertama ini chicken karage-nya dalam porsi mentah, dan ini dalam porsi half cooking, ini dalam porsi mateng ya. Yang ini gua matengin cuman untuk gua cobain, gua masak 7 menit, ini yang setengah mateng gua masak 3 menit, tadi sudah langsung gua angkat.
Dan yang ini porsi mentahnya ya. Nah, jadi di sini konsep bisnisnya seperti ini, teman-teman. Di sini gue nggak ngitungin cost-nya ya, tapi jadi teman-teman bisa ngitung sendiri. Nanti untuk harganya teman-teman mau jual berapa bebas. Nanti gue bakal kasih estimasi aja. Di sini gue bikin pakai 500 gram paha ayam, teman-teman ya. Untuk ayamnya sendiri ini nggak harus banget untuk chicken karage aja gitu ya. Buat langsung ditumis juga bisa, dikasih bombay, bawang putih dan lain sebagainya, ditumis-tumis sampai matang. Atau mau dalam porsi seperti ini nggak ditepungin, digoreng juga enak banget teman-teman. Karena pada dasarnya si ayamnya sudah ada taste-nya ya. Yang pastinya dibiarin dulu 1 hari 1 malam biar bumbunya ngeresap. Ini bisa kita jual dengan packaging per 100 gram oke, per 200 gram oke ya. Kalau biasanya sih yang gua tahu kalau orang jualan frozen food atau ready to cook seperti ini, mereka kemasannya per 250 gram ya, yang gua tahu ya. Kalau 250 gram sekarang harga paha ayam aja 1 kilo sekitar 40.000. Berarti modal si dagingnya doang 10.000 kan. Dibumbuin segala macem sampai ke packaging ya, kita anggaplah costnya sekitar 5.000, 15.000 ya. Ini dijual 25.000 sampai dengan 30.000, masih masuk akal banget dalam posisi mentah ya. Nah, selanjutnya ini half cooking ya, jadi masih perlu dimasak lagi ya. Ini yang harus benar-benar kalau teman-teman jual itu harus dikasih note atau stiker ya, harus dikasih penjelasan cara masaknya. Karena jangan sampai dikirain ini kayak nugget yang udah mateng, terus nanti yang beli goreng sebentar langsung dimakan tuh sakit perut karena posisi ayam masih mentah ya. Jadi ini half cooking, jadi ada kemungkinan di bagian dalamnya ini tengahnya masih agak mentah gitu ya. Ini digoreng dalam posisi beku nggak apa-apa, tapi harus dengan api medium lagi sekitar 4 menit lah untuk memantangkan si karagenya. Untuk penjualannya bisa dalam packaging per 250 gram juga, 200 gram juga ya. Bebas ya teman-teman maunya gimana. Tapi untuk jualan kayak gini-gini gue saranin banget pakai plastik vakum biar lebih awet dan tahan lama. Dan terakhir ini adalah yang matengnya. Teman-teman bisa jualan juga yang matengnya jadi inspirasi usaha ya. Pakai gerobak, terus nanti dicampur nasi kayak jadi rice bowl atau dikasih mecin-mecinan ya. Jadi kayak chicken pop gitu ya. Teman-teman sekreatif mungkin lah dengan era sekarang ini ya, mencari salah satu ide usaha yang baik yang mungkin bisa menolong ekonomi kita semua. 3 konsep dari ayam ini udah jadi ya. Yang pastinya dalam posisi mentah ini bisa dimacam-macamin banget ya. Mau dibikin kayak gimana aja bisa. Untuk harga jual teman-teman tentuin sendiri karena harga jual tuh biasa beda-beda ya, tergantung kalangan juga dan circle-nya sahabat Koko Kuliner semuanya ya. Oke. Di sini ada chicken karage-nya bakal gue coba, udah gue goreng sampai matang, teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau digoreng ditepungin 2 kali bakal lebih cantik lagi, tapi gue nggak terlalu suka yang banyak-banyak tepung, jadi kita makan dengan posisi seperti ini aja. Let's go. Tingkat kematangannya pas, dagingnya lembut, rasanya juga pas ya. Jadi teman-teman semuanya tinggal ikutin resepnya aja yang gue tulis di bawah. Ini rasanya pas, udah menurut gue udah pas banget, udah enak ya. Nggak perlu diotak-atik lagi deh. Tapi kalau buat teman-teman nanti mungkin, oh ini kurang asin, oh ini keasinan ya. Kembali lagi ke selera teman-teman ya. Kalau buat gue ini buat jualan udah mantap sekali ya. Dagingnya juga masih juicy. Kita lihat bareng-bareng, yuk. Iya, teman-teman bisa lihat. Aduh, panas sekali ya. Oke, udah kayak gini aja sih resep gua kali ini. Buat teman-teman semuanya yang mau dijual silakan, yang mau jadi ide bisnis juga silakan. Semuanya serah mau teman-teman apain resep gua hari ini. Gua cuma berharap resep ini bisa bermanfaat buat kalian semua, menjadi ladang berkat juga buat kalian semua. Terutama di era sekarang kita harus cerdas-cerdas menyikapi segala keadaan ya. Oh iya juga di mana sebentar lagi akan menyambut bulan Ramadan. Resep ini kan teman-teman bisa aplikasikan di rumah ya. Dagingnya bisa di stok di rumah. Jadi pada saat menjelang buka puasa atau sahur tinggal ditepungin, goreng jadi tinggal makan. Terus atau enggak tinggal ditumis pakai bawang bombay, bawang putih, paprika, tinggal makan ya. Ini for sure ini udah enak banget. Mau diaplikasiin ke masakan apa aja cocok banget. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video gua hari ini. Semoga video hari ini sekali lagi menjadi berkat buat kita semua. Terutama bisa menolong teman-teman semuanya yang lagi butuh banget inspirasi ide usaha kayak gini ya.
Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Semoga kalian semua sehat selalu, kita semua diberkati. See you on the next video.